Nah ini juga sama ya. Nah untuk bentuk daunnya sendiri ini sepintas mirip dengan wahong gunung ya, atau wahong laut, tapi lebih condong ke wahong gunung. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Liki Harsan. Nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat dan mengenal tanaman sancang. Nah jadi ini salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai. Nah jadi untuk bentuk daunnya sendiri seperti ini ya. Jadi bulat telur seperti ini. Ada juga yang lancip di bagian ujungnya. Nah jadi seperti ini. Jadi ini sedikit lancip di bagian ujungnya, beda dengan yang ini. Nah untuk warna daun ya, jadi berwarna hijau tua di bagian atasnya seperti ini. Jadi ini berwarna hijau tua. Nah sedangkan di bagian bawahnya dia berwarna hijau muda. Nah bisa dilihat perbandingannya seperti ini. Nah jadi lebih tua di bagian atas daripada di bagian bawah. Nah jadi untuk ruas daunnya sendiri ya, jadi ini terlihat jelas seperti ini. Nah ini bunga sancang. Nah jadi berwarna putih ya. Jadi seperti ini. Dia berwarna putih kecil seperti ini. Nah ini juga sama ya. Nah untuk bentuk daunnya sendiri ini sepintas mirip dengan wahong gunung ya, atau wahong laut, tapi lebih condong ke wahong gunung. Nah untuk cara memperbanyak sancang ya, jadi bisa dengan cara stek batang. Nah jadi kita potong ya batangnya, kita tancapkan saja. Selama dia tidak banyak gerak ya atau diam, kemungkinan besar dia akan tumbuh. Nah yang kedua bisa dengan cara cangkok. Nah jadi batangnya dicangkok ya, jadi seperti ini batangnya sancang. Nah untuk batang sancang yang sudah tua ya, jadi beralur seperti ini. Nah bisa dilihat. Nah ini batang yang tidak terlalu tua ya, jadi masih sedikit halus dan berwarna coklat keabuan atau putih keabuan, karena beragam ya. Nah yang tua ini ada sedikit coklatnya, sedangkan yang masih belum terlalu tua ya, jadi putih keabuan seperti ini. Nah untuk di alam liar sendiri ya, sancang tidak ada di alam liar untuk di Indonesia, kecuali sudah ada yang menanam sebelumnya. Nah untuk nama ilmiah atau nama latinnya sendiri ini Premna microphylla. Nah jadi ini salah satu jenis tanaman favorit untuk dijadikan bonsai dengan ukuran small atau mame. Jadi bentuk daunnya ini gampang sekali diperkecil. Jadi ketika kita pangkas bagian ujungnya, nanti perubahan daunnya ini terlihat jelas ya. Nah bisa dilihat seperti ini. Nah jadi ini bekas potongan ya, jadi perubahan daunnya ini sudah kelihatan banget ya, seperti ini juga ya. Ini saya ambil ya. Nah ini masih bisa kecil lagi ya. Nah bisa dilihat ya perbandingannya ya. Ini yang udah kecil dan ini yang masih lebar. Jadi ketika kita pangkas sekali atau kita pruning ya, jadi perubahan daunnya itu terlihat jelas. Nah ini yang bagian ujungnya ya, jadi seperti ini. Nah sedangkan batang yang masih muda ya, jadi berwarna coklat kehijauan seperti ini dan halus ya. Nah untuk ruasnya ini sejajar ya, ini bisa dilihat seperti ini. Cari yang lebih dekat ya. Nah jadi ini sejajar seperti ini. Nah ketika sejajar ini dia akan tumbuh cabang baru atau anak ranting ya, seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi ketika kita potong bagian ujungnya ini akan keluar anak ranting. Dan ketika tidak dipotong pun ya, ketika dia subur dia juga akan keluar anak ranting seperti ini. Nah bisa dilihat ini tidak dipotong di bagian ujungnya ya, tapi dia bercabang. Nah ini salah satu jenis tanaman Premna ya, jadi bisa diokulasi dengan wahong gunung atau wahong laut. Jadi bagian bawahnya wahong gunung atau wahong laut, kemudian di bagian ujungnya diokulasi dengan sancang. Nah mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.